Saudara, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansah kini ditangani tim 9 yang berisi jaksa senior. Tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum, Anang Supriyatna bilang, tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Seluruh anggota tim khusus juga dipastikan tidak berasal dari lingkungan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau PITSUS untuk memastikan tidak adanya konflik of interest dalam penyidikan. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Riono, ada Saudara Katarina Girsang. Ya. Data Kejagung menyebutkan 9 anggota tim khusus tersebut adalah Agus Salim. Data Kejagung menyebutkan 9 anggota tim khusus tersebut adalah Agus Salim, Muhibudin, Katarina Girsang, Riono Budi Santoso, Agus Sahat, Irene Putri, Renaldi, Z Tadung Alo, dan Hari Wibowo. Bersama dengan pembentukan tim khusus, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansah. Namun Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, khawatir Kejaksaan Agung akan mengalami konflik kepentingan saat mengusut kasus ex-Jampitsus. Meski Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus, namun menurut Usman, kasus ini sebaiknya diserahkan ke lembaga yang lebih independen, yaitu KPK. Juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengaku telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait supervisi perkara mantan Jampitsus. Soal apakah KPK akan mengambil alih penanganan perkara ex-Jampitsus, Setio mengatakan menghargai proses penyidikan yang berlangsung di Kejaksaan Agung. Ada ketentuan, ada pasal yang mengatur tentang kewenangan, koordinasi, dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Komunikasi formal secara resmi antar kelembagaan sudah mulai berjalan belum? Ya, sudah mulai jalan. Gitu. Termasuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sudah membahas kali itu dengan Pak Jaksa Agung, Pak Jaya? Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini. Lalu apakah dengan sprindik baru dan pembentukan tim khusus dapat membongkar 3 kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansah? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, siang ini Polda Metro Jaya dijadwalkan menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansah. Informasi terkininya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Aufa Farid. Zevanya, jadi barang bukti apa saja yang diserahkan? Ya,
Vidi, dari informasi yang kami terima memang kami belum bisa mencari tahu apa barang bukti atau kami belum menerima informasi apa barang bukti yang akan diserahkan pada siang hari ini. Tapi informasi yang kami terima dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung memang hari ini ada agenda bahwa akan dilakukan penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka berinisial DR yang nanti akan diserahkan pada siang hari setelah ibadah sholat Jumat sekitar pukul 1 siang. Karena memang kalau kita lihat bagaimana penyerahan administrasi dan juga barang bukti yang dilakukan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung ini memang dilakukan secara bertahap. Di tanggal 11 Juli lalu ini sudah dilakukan penyerahan administrasi penyidikan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, dan Kamis sore kemarin ini memang sudah ada barang bukti sebagian yang diserahkan ke Kejaksaan Agung, di mana kalau dari pantauan tim lapangan ini ada 2 box besar putih terlihat dan juga ada goodie bag berwarna hijau. Terkait dengan apa barang bukti yang sudah diserahkan sebelumnya, ini juga belum disampaikan secara rinci oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, tapi ia sudah mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut ini adalah bagian dari barbuk terkait dengan 3 kasus mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Tapi memang kalau dari pantauan kami, meskipun tidak tahu apa isi di dalamnya, Vidi, tapi memang terlihat penyidik yang membawa box besar putih tersebut ini terlihat harus diangkat oleh 2 orang penyidik, tidak bisa satu saja. Jadi kemungkinan nampaknya cukup berat barang bukti yang kemarin sudah diserahkan, tapi kita akan mencari tahu apa kira-kira barang bukti tersebut. Karena kalau melihat dari hasil penggeledahan yang sebelumnya sudah dilakukan dari 13 titik lokasi yang berbeda, ini memang ada banyak sekali barang bukti yang sudah disita, seperti emas seberat 74 kg, lalu ada uang miliaran rupiah, ada uang valuta asing juga, dokumen, barang bukti elektronik, ini juga semua sudah disita, tapi memang penyerahannya dilakukan secara bertahap. Dan hari ini, siang hari nanti ini akan ada lanjutan penyerahan barang bukti, Vidi dan juga saudara, yang masih akan kita pantau pergerakannya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung ini. Tapi informasi yang bisa kami berikan lainnya, memantau bagaimana pergerakan di Kejaksaan Agung sendiri sedari pagi tadi, kami melihat ada kedatangan dari seorang pengacara, Hotman Paris. Ini kami melihat tiba-tiba datang di Gedung Kejaksaan Agung. Tapi memang saat kami mencoba bertanya dari wartawan untuk apa keperluan beliau datang, dia hanya menyebut kata Jampitsus. Dan nanti ya bilang akan mengabarkan selanjutnya apa yang menjadi agenda atau keperluan dari Hotman Paris ini untuk tiba. Ini yang nanti masih akan kita cari tahu dan akan kita nantikan apakah nanti ada kaitannya dengan kasus yang sedang bergulir di Kejaksaan pada saat ini, yang sedang disidik begitu. Ini yang nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Tapi sejauh ini agendanya masih sama, Vidi dan juga saudara, yakni penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka berinisial DR. Sementara untuk tersangka ex-Jampitsus sendiri, Febri Adriansyah, ini juga masih kita gali lagi informasinya apakah akan segera dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ini yang juga masih kita nantikan. Yang jelas beriringan dengan penyerahan barang bukti lanjutan ini, 3 sprindik sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, sudah diterbitkan, dan juga dari Kejaksaan Agung untuk meminimalisir adanya resistensi tadi sudah disebutkan bahwa mereka membentuk tim khusus yang dimana beranggotakan 9 jaksa yang sebelumnya ini sudah pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan meskipun sudah dilimpahkan perkara ini ke Kejagung, tapi dari Kejagung menyebut akan terus berkoordinasi dengan penyidik Polri dan juga menggandeng KPK untuk menjadi supervisi dalam penyidikan kasus ini. Dan juga dari Komisi 3 DPR RI ini akan terus memantau bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam menindak kasus 3 kasus mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Vidi. Baik, Zevanya Situmeyang, terima kasih untuk laporan Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali, Zevanya.